warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi dinamika. Sebelumnya, apa sih itu dinamika? Dinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gaya serta pengaruhnya terhadap gerak suatu benda. Dalam dinamika tidak hanya dibahas bagaimana benda bergerak seperti pada kinematika, tetapi juga mengapa benda tersebut bisa bergerak, yaitu karena adanya gaya yang bekerja padanya. Dengan kata lain, dinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara gaya dan gerak suatu benda. Selanjutnya, dinamika didasari oleh hukum-hukum Newton. Ada 3 hukum Newton. Yang pertama itu hukum Newton 1 yang berbunyi suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya luar yang bekerja padanya. Rumusnya adalah sigma F sama dengan 0. Artinya, resultan gaya sigma F pada benda sama dengan 0. Maka benda tetap diam atau bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Salah satu contohnya di kehidupan sehari-hari adalah bola yang diam tidak akan bergerak kecuali ditendang. Yang kedua, hukum Newton 2 yang dimana dikenal dengan hukum percepatan yang berbunyi percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Rumusnya sigma F sama dengan M kali A, yang dimana sigma F adalah resultan gaya atau ditandai dengan Newton, dan M adalah massa benda, biasa ditandai dengan kilogram, dan A adalah percepatan, yaitu meter per sekon kuadrat. Contohnya yaitu mendorong mobil dan sepeda dengan gaya yang sama akan terjadi. Sepeda akan bergerak lebih cepat karena massanya lebih kecil dibanding daripada mobil yang massanya lebih besar. Nah, selanjutnya hukum 3 Newton, yang dimana hukum ini dikenal sebagai aksi reaksi. Bunyi hukumnya, setiap aksi menimbulkan reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Rumusnya F aksi sama dengan min F reaksi. Artinya besar gaya aksi sama dengan besar gaya reaksi. Arah gaya aksi berlawanan dengan gaya reaksi. Salah satu contohnya adalah ketika kita menekan tembok juga akan menekan tangan kita dengan gaya yang sama besar ke arah yang berlawanan. Nah, selanjutnya gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama itu gaya gravitasi atau yang biasa dikenal dengan gaya berat. Gaya ini adalah gaya tarik bumi terhadap semua benda yang memiliki massa. Arah gaya gravitasi selalu menunjukkan ke pusat bumi. Rumusnya W sama dengan M kali G, di mana W adalah berat, M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi,
bernilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Gaya yang kedua adalah gaya normal. Gaya ini ditimbulkan oleh permukaan benda sebagai reaksi terhadap benda yang menekan permukaan tersebut. Arah gaya normal selalu tegak lurus terhadap permukaan. Selanjutnya, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang menentang arah gerak benda ketika benda bersentuhan dengan permukaan lain. Rumusnya F sama dengan U kali N, di mana U adalah koefisien gesek. Ada dua jenis, gaya gesek statis, yaitu menahan benda agar tidak mulai bergerak, dan gaya gesek kinetis, yang dimana menahan benda yang sudah bergerak. Dan selanjutnya adalah gaya tegangan tali, yang dimana gaya ini dihasilkan oleh tali, kawat, atau kabel yang menahan atau menarik benda. Arah gaya tegangan selalu sepanjang tali dan menjauh dari benda. Berikutnya kita membahas contoh soal. Yang pertama, sebuah balok bermassa M1 sama dengan 2 kg berada di atas meja datar licin dan dihubungkan dengan tali tak bermassa ke balok lain bermassa M2 sama dengan 3 kg yang tergantung. Tentukan percepatan sistem dan tegangan talinya. Jawabannya, karena tidak ada gesekan, percepatan sistem dapat dituliskan A sama dengan M2 kali G per M1 tambah M2, yang dimana 3 kali 9,8 per 2 tambah 3, hasilnya 5,88 meter per sekon kuadrat, yang dimana tegangan talinya sama dengan M1 dikali A sama dengan 2 dikali 5,88 sama dengan 11,176 Newton. Nah, contoh soal kedua adalah sebuah benda bermassa 5 kg diberi gaya sebesar 20 N pada permukaan licin. Hitunglah percepatan benda. Diketahui M-nya sama dengan 5 kg, F-nya sama dengan 20 Newton. Ditanya A atau percepatan. Penyelesaiannya F sama dengan M kali A. Jadi kita ubah rumusnya di sini. Jadi A sama dengan F per M sama dengan 20 per 5 sama dengan 4 meter per sekon.